Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kumis Beracun. Oke, kali ini saya ada bersama dengan Kang Gugun ya. Nah, Kang Gugun ini adalah pecinta reptil atau dengan nama komunitas apa nih Kang? Relok. Relok itu apa? Reptil Lovers Rengas Dengklok. Nah, Reptil Lovers Rengas Dengklok nih. Nah, untuk teman-teman yang ada mungkin di sekitaran Rengas Dengklok yang mau apa ya, gabung kali ya, yang mau belajar bersama tentang reptil, nah bisa langsung daftar atau enggak apa ya, nanya-nanya ke Kang Gugun. Nah, kebetulan sekarang saya lagi ada di Rengas Dengklok nih. Nah, mungkin teman-teman di seluruh Indonesia mungkin udah nggak asing lagi dengan nama Rengas Dengklok, karena Rengas Dengklok ini adalah bagian daripada sejarah ya Kang ya. Betul. Nah, ini kebetulan saya udah ada di Tugu Proklamasi atau Kebulatan Tekad gitu kan. Jadi sebenarnya sih bukan di museumnya ya Kang ya. Nah, lebih tepatnya kita lagi ada di alun-alunnya. Nah, untuk museumnya atau monumennya itu ada di belakang sana, tapi kebetulan lagi ditutup ya Kang ya. Ditutup. Nah, ditutup, jadi kita nggak bisa masuk. Jadi kita di alun-alun aja. Nah, kebetulan lagi ada di sini, ya saya mau menyempatkan sedikit nih bincang-bincang dengan si Kang Gugun ini. Jadi Kang Gugun ini katanya punya ular yang memang apa ya, bisa dibilang jarang bisa ditemuin juga sih, jarang ya, langka sih enggak, cuman jarang ditemuin gitu kan. Nah, oke Kang, boleh dibuka nih, lihat ya. Ini ada berapa ular nih? Ada 2 ekor. Ada 2 ya. Nah, Ularnya kecil ya, mungkin agak kurang jelas, tapi nanti kita bakal dekatkan, oke? Nah, ini adalah ular yang sama ya, jenis ular yang sama nih. sama. Nah, kebanyakan sih yang ada itu, yang banyak ditemukan itu yang ini nih, ya. Nah, ini ular apa namanya Kang? Ini biasa disebut ular cicak. Ular cicak ya. Nah, ini adalah ular cicak atau Lycodon cappucinus. Nah, ini ular cicak ini atau ular genteng ya. Jadi dia biasa hidup di Biasanya sih di sekitar rumah banyak. di sekitar rumah, di tembok-tembok rumah, di atap-atap rumah, atau apa ya, di langit-langit rumah gitu kan. Nah, karena ular ini memangsa cicak, oke. Nah, jadi dia nggak berbahaya buat manusia dan dia juga nggak bisa. Jadi kalau misalkan kita sebagai manusia kegigit sama si ular cicak ini, nggak akan ada efek apa-apa. Mungkin akan ada efek berdarah mungkin sedikit ya, cuman jarang juga sih kalau berdarah gitu kan. Karena saya pribadi sering gitu kan, cuman nggak apa ya, berdarah tuh nggak banyak banget lah. Nah, ini Kang, ini itu kan tadi kita udah tahu itu ular cicak. Nah, tapi kita punya yang satu lagi nih Kang. Ini ularnya sama ya? Sama. Nah, ini sama, ini Lycodon subcicitus. Nah, ini jarang Kang. Saya waktu itu pernah nge-review ular ini, cuman nah kalau dia itu strip apa ya, bukan strip, jadi kayak cincinnya itu dia sampai ekor ya, tapi kalau ini cuma setengah. Nah, ini jarang banget nih kan, karena memang keunikan ular itu sebenarnya nggak bisa diduga gitu kan. Jadi motifnya itu beragam banget gitu kan. Nah, ini Kang, dipelihara udah berapa lama? Ini sebenarnya baru bukan ngambil tapi rescue, kebetulan lewat di depan kita gitu. Ya, Kebetulan waktu itu lagi jalan-jalan ke Moji, lewat di depan nunggu unik. Ya udah kita ambil aja, kita pelihara di sini. Jadi ini udah sekitar 1 mingguan. 1 minggu. 1 minggu. Nah, jadi ini ularnya sebenarnya hasil rescue. Jadi rescuenya itu si Kang Gugun ini mungkin lagi jalan ya Kang ya. Iya. Ular ini lewat di aspal. Nah, daripada mungkin kegiles mobil atau kendaraan yang lain gitu kan. Mungkin karena unik atau mungkin bisa dibilang menyelamatkan juga lah ya. Gitu. Takutnya bisa membahayakan orang juga karena sekilas, nah ular ini seperti ular welang atau weling. Nah, oke, kita bahas sedikit tentang ular welang atau weling gitu kan. Nah, untuk ciri ular Lycodon ini hampir mirip dengan ular welang dengan weling. Tapi yang bisa membedakan yang mana ular welang atau weling dan juga si ular Lycodon ini subcicitus. Nah, di sini ya kita bisa lihat nah dia tuh maunya gigit. Jadi di apa ya, di bagian leher mungkin agak sebelah sini lah, itu sampai ke ekor. Kalau weling atau welang dia mempunyai sisik vertebral. Jadi sisik yang memang sisik tunggal yang apa ya, berderet lurus dari
leher sampai ke ekor gitu kan. Nah kalau ular Lycodon ini dia nggak ada ya, jadi dia pure sisiknya tuh sama semua gitu. Nah untuk si ular Lycodon ini bisa dibedakan juga dari kepalanya. Nah ini antara si Cappucinus sama Subcinchitus sama ya Kang ya? Sama. Kepalanya sama nih. Nah dia nggak mau diem dia gitu. Nah jadi untuk teman-teman di rumah semoga sedikitnya bisa membedakan lah ya antara ular. Jadi nggak semua ular belang itu berbisa dan mematikan ya Kang ya. Betul. Gitu. Jadi yang mana kalau misalkan ular belang itu nggak cuma weling atau welang, banyak ya Kang ya. Banyak banget ular yang belang. Nah untuk teman-teman di rumah nih yang perlu diketahui bahwa ular belang itu sebenarnya banyak. Di antaranya mungkin ada Subcinchitus ini, terus apa lagi Kang? Bungarus. Ada ya Bungarus candidus, Bungarus fasciatus, atau yang mana dengan belang weling, cincin emas. Nah kalau cincin emas itu kan belangnya itu dia warna kuning ya. Nah untuk saudaranya itu adalah cincin perak. Nah cincin perak ini biasanya juga kalau orang awam Kang ya, itu nyangkanya itu ular belang atau weling gitu. Nah ular cincin perak ini dia biasa hidup di atas pohon. Kalau ular welang atau weling dia lebih apa ya, jadi hidupnya itu lebih banyak dihabiskan di bawah, di tanah ya. Ini kayak di persawahan atau di perkebunan. Nah ini yang menjadi kebanyakan sih yang menjadi korban gigitan ular welang atau weling ini kebanyakan petani. Nah, jadi untuk teman-teman di rumah semoga sedikit banyaknya bisa membedakan ya. Jadi perlu dan penting banget untuk kita semua mengetahui jenis-jenis ular walaupun hanya sedikit ya Kang ya. Nah, seperti itu. Jadi kita tuh wajib tahu, jadi jangan punya pikiran ketika kita nemu ular, wah ini berbahaya, berbisa, matiin aja. Nah kalau bisa jangan seperti itu ya kan. Nah disinilah pentingnya kita untuk mengenal jenis-jenis ular. Kalau misalkan dia berbahaya ya setidaknya kita bisa apa ya Kang, jadi gimana Kang, bisa kita ambil, maksudnya ambil kita tetap safety ya, tetap safety. Nah jadi nggak pakai tangan kosong. Jadi ketika ada ular ambil, jangan seperti itu. Usahakan pakai safety tools atau alat bantu, mau pakai kayu, terus apa lagi Kang? Pakai alat bantu lah. Alat bantu. Jangan sampai tangan kosong. Ya, jadi kan kita nggak tahu ya ular itu berbahaya atau enggak gitu kan. Bisa pakai sapu, pakai pengki, buang keluar atau buang yang jauh dari pemukiman, bisa seperti itu gitu kan. Atau pakai pengki masukin ke ember yang panjang biar ularnya nggak bisa manjat atau naik lagi, itu bisa. Jadi seperti itu. Nah, ini kebetulan kita lagi ada di Rengas Dengklok nih ya kan. Rengas Dengklok ini yang mana menjadi sebuah sejarah yang mana mengingatkan kita akan sebuah perjuangan dari Bapak Soekarno ya Kang ya. Ya. Nah Bapak Soekarno itu dulu itu kalau nggak salah tanggal 16 Agustus 1945 itu diasingkan ya oleh para pemuda Indonesia. Yang mana para pemuda Indonesia ini menginginkan bahwa negara ini segera diproklamasikan seperti itu. Nah jadi kebetulan di sini adalah monumen bersejarah Indonesia juga ya, termasuknya jadi bagian dari sejarah Indonesia yang mana kita nggak boleh sampai lupa nih untuk teman-teman di rumah nih. Jadi nggak cuman sekedar tahu apa ya, misalkan dari buku ya, kalau bisa sih kita kan bisa lebih mengenal lebih dekat gitu kan. Kalau misalkan kita bisa ya nggak apa-apa kita belajar lebih banyak lagi, kayak misalkan kita mengunjungi sejarahnya langsung gitu kan. Kayak mungkin sekarang kayak saya di sini nggak sengaja lagi main ke Rengas Dengklok ya, sedikit banyaknya kita mengingat lah. Jadi kita tahu oh Rengas Dengklok tuh di sini seperti ini, nanti seperti itu. Jadi saya beruntung banget bisa ketemu Kang Gugun di sini gitu kan, bisa diajak untuk ngelihat monumen atau apa ya, saksi bisu lah ya kemerdekaan Indonesia itu di tanah Karawang, Jawa Barat, yang mana di Rengas Dengklok. Oke, mungkin cuman segitu aja Kang. Oke. Nah, semoga nih untuk teman-teman yang ada di Rengas Dengklok yang mau gabung atau yang mau belajar bareng tentang reptil, jadi nggak menutup kemungkinan kalau misalkan ada yang mau gabung tapi nggak punya ularnya, itu gimana Kang? Nah, jadi kalau misalkan buat rekan-rekan yang mau gabung, jadi
itu sebenarnya nggak terlalu harusin kalau kamu tuh misalkan kamu harus punya reptil ini. Jadi nggak, yang penting suka dulu. Yang penting suka dulu ke hewan reptil dan serius mau gabung ke komunitas. Jadi kita akan selalu terima. Yang penting suka. Ya, betul. Nah, untuk teman-teman tadi udah bisa didengarkan dari Kang Gugun ini, wah ini bagus banget. Jadi kalian itu nggak perlu atau nggak wajib mempunyai reptil ya Kang. Jadi kamu suka, terus kamu mau belajar bareng, ayo bareng-bareng sama Kang Gugun untuk mengenal reptil lebih jauh ya Kang ya. Sedikit banyaknya semoga bisa jadi tahu ya Kang ya. Jadi nantinya kita bakalan bisa dari sosialisasi dan edukasi dari mulut ke mulut gitu kan, terutama mungkin keluarga terdekat, sahabat, tetangga gitu kan, yang mana nantinya semoga bisa bermanfaat ya Kang ya. Oke deh, mungkin cukup sekian video kita kali ini bersama dengan Kang Gugun di Rengas Dengklok, Karawang gitu kan. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan kalau misalkan bermanfaat boleh kalian share. Oke, salam kumis beracun.